Halo warga desa Sukawedi. Aku ada cerita nih. Kejadiannya waktu aku SMA. Aku sempat punya pacar dulu. Pacarku itu salah satu idola di sekolah. Ya kalian bayangin aja, muka iri orang lain pas dia nyamperin kelasku buat ke kantin bareng. Aku tahu sih, banyak yang ngomongin aku di belakang. Katanya aku pakai pelet lah, nggak pantes lah. Ya, aku anggap cuman pada sirik aja kali ya. Aku sama dia itu hampir nggak pernah berantem loh. Tapi sayang, orang tua kami menentang karena perbedaan agama. Dia Muslim, sedangkan aku Nasrani. Ya, namanya remaja belum mikir jauh ya. Jalannya aja diem-diem, backstreet gitu. Biasanya tiap Sabtu sore kami janjian di suatu tempat. Bukan tempat yang aneh-aneh kok. Tapi dulu tuh ada jembatan yang diapit sawah. Di sana bisa duduk santai sambil ngobrol dan lihat matahari terbenam. Kalau sudah gelap ya pulang ke rumah masing-masing. Pacaran zaman purbakala ya sebatas itu ya. Udah happy banget itu. Pas hari kelulusan SMA, aku tuh sempat ngobrol sama pacarku, namanya Dika. Karena aku sudah tahu tujuanku bakal kuliah di mana, aku kaget dengar kabar kalau Dika nggak akan kuliah dulu. Dia mau bantu usaha bengkel bapaknya selama setahun sambil ngumpulin uang untuk biaya kuliah. Pada akhirnya kami jalanin pacaran jarak jauh. Untung di tahun itu aku dan Dika sudah punya HP yang layarnya berwarna plus kamera. Walaupun zaman dulu tuh masih kamera VGA ya. Ya kualitasnya jauh banget lah dibandingin sekarang. Tapi dulu mah udah keren banget itu. Selama berjauhan kami sering kirim-kirim foto selfie gitulah. Lewat MMS dulu namanya. Sampai suatu saat Dika itu jadi susah banget ditelepon, di SMS nggak pernah bales. Aku tuh curiga, apa dia punya pacar baru? Pengen banget telepon ke ortunya, tapi pasti aku diomelin lah kalau tahu masih pacaran sama anaknya. Ya udah, aku coba tunggu berapa hari ke depan. Nah, tepat seminggu kemudian ya dari terakhir aku coba hubungin dia tapi nggak dibales-bales. Aku tuh dapat SMS dari dia. Ya biasalah nanya kabar, gimana kuliahku. Ya kayak kebiasaan para cewek. Bukannya jawab, malah aku cecer dengan pertanyaan. Kamu dari mana aja sih? Kok ngilang? Gak pernah bales? Jangan-jangan udah punya gebetan baru ya? Karena gak sabar nunggu balasan SMS, langsung aja aku telepon. Pas teleponnya diangkat, awalnya tuh aku gak denger apa-apa. Jadi kayak sunyi banget, hening banget. Sampai akhirnya aku denger suara yang suara serak gitu. Ngejawab, halo. Aku yang tadinya mau ngomel langsung diem. Ya pikirku pasti dia ngilang karena sakit ya. Karena suaranya bener-bener kayak serak banget gitu loh, kayak orang lagi dapat radang tenggorokan gitulah. Terus kami ngobrol sebentar. Dan aku suruh dia istirahat aja. Habis tutup telepon, aku langsung dapat MMS dari dia. Fotonya lucu, bikin aku ketawa. Muka Dika tuh kelihatan agak gemuk gitu loh, jadi kayak bengkak gitu. Matanya melotot, terus senyum lebar sampai giginya kelihatan semua. Terus di kepalanya tuh kayak terikat kain putih gitu.
ya nggak tahu pasti itu apaan gitu. Mungkin dia lagi bercanda kali ya pakai mukena kakaknya. Tapi di sekelilingnya tuh gelap. Aku mikir, ini anak lagi di mana ya? Terus aku tanya kan sama dia, kamu lagi di mana sih? Kok gelap banget? Tapi dia cuman bales, ini aku pakai lampu flash. Ya jadi kesannya lagi di tempat gelap. Aku lagi di rumah kok. Terus sejak hari itu Dika jadi jarang banget balas SMS, apalagi kirim foto. Padahal tiap hari aku SMS dia. Mau telepon pulsa aku mepet banget. Tahu sendiri kan, zaman dulu nelpon tuh pulsanya mahal, nggak kayak sekarang. Ya namanya mahasiswa, mana ada duit buat beli pulsa. Sampai akhirnya kampusku tuh libur panjang. Seneng dong bisa pulang kampung. Aku udah sempet ngabarin Dika juga kalau aku mau pulang besok. Sampai rumah, aku langsung SMS Dika dan minta ketemuan di tempat biasa sore itu. Ya walaupun aku bohong ya ke orang tua kalau aku ada tugas kuliah di luar, tapi akhirnya aku dikasih izin buat keluar rumah. Segitu ya, pengen ketemu pacar. Sampai keluarga sendiri diabaikan. Jangan ditiru ya guys. Udah deh, aku nunggu Dika di jembatan. Jembatan yang biasa kita habisin waktu dulu. Ya sambil nikmati matahari terbenam. Terus sampai matahari udah bener-bener terbenam, udah mulai agak gelap. Kok gak dateng-dateng? Ini orang kemana gitu loh. SMS dari pagi juga gak dibales. Jujur aku jadi overthinking sih. Ya udahlah, tunggu dulu aja. Ampe lewat maghrib, Dika belum aja muncul. Ini aneh sih. Mana tinggal aku sendiri pula di jembatan itu. Ya akhirnya aku starter motor lah, siap-siap pergi. Tahu-tahu aku dengar ada yang manggil namaku. Tapi pas aku noleh ke sana kemari, itu aku nggak lihat siapa-siapapun. Terus aku dengar lagi ada suara tuh manggil-manggil namaku. Suaranya serak gitu, seperti orang bangun tidur. Nah pas aku noleh ke belakang, aku tuh lihat ada orang pakai baju putih sedang jalan ke arahku. Itu siapa ya? Nah karena jaraknya jauh, jadi aku gak bisa lihat jelas tuh. Tapi karena penasaran ya aku tunggu aja sampai orang itu agak dekat kan. Sekitar jarak 100 meter, aku picingin mata tuh buat lebih fokus ngeliat. Dan aku lihat, aduh merinding, yang jalan itu ternyata pocong yang lagi loncat-loncat. Aku kaget terus langsung mau kabur kan dari sana. Pas aku balik badan, ternyata di sampingku itu sudah berdiri sosok Dika yang manggil-manggil namaku dalam balutan kafan. Gak mikir panjang aku langsung gas motorku, ngebut udah gak lihat kanan kiri. Untung pas itu jalanan sepi. Saking paniknya, aku sampai gak bisa ngerem pas masuk halaman rumah. Motorku tuh sampai nabrak pagar depan, bikin orang rumah tuh keluar semua. Karena aku jatuh kan dari motor. Terus papa bantuin aku berdiri. Dan nuntut aku masuk ke dalam rumah. Aku dikasih air putih, ditenangin. Nah setelah udah tenang gitu ya,
Terus aku langsung jujur minta maaf ke mereka. Ya aku minta maaf karena tadi udah bohong gitu loh. Aku sebenarnya gak ada tugas kuliah, aku tuh malah nongkrong di jembatan. Aku cerita sebenarnya ada niatan buat ketemu Dika gitu. Tapi kok tadi malah ketemu pocong, ya mukanya tuh mirip Dika. Aku lihat ekspresi muka orang tuaku kan, mereka tuh kayak apa ya, kayak kaget tapi antara mau percaya tapi kayak susah percaya gitu. Nah, mama papaku tuh akhirnya jelasin ke aku. Nah, Dika itu 2 bulan yang lalu tuh udah meninggal. Hah? Gila. Aku shock banget. Setelah aku pikir-pikir nih ya. 2 bulan yang lalu itu tepat banget saat pertama kali Dika ngilang. Kalian inget gak? Waktu aku SMS gak dibales, telepon gak diangkat, itu pas itu 2 bulan yang lalu tuh ternyata pas juga saat Dika tuh meninggal. Udah gak karuan lah rasanya, aku tuh otakku tuh kayak apa ya, kayak buntu gitu. Aku juga antara percaya gak percaya juga gitu loh denger kabar itu. Tapi ya masa sih orang tua aku bohong buat apa gitu kan. Ya udah, akhirnya besok aku beraniin diri buat ke rumahnya Dika gitu, ke rumah orang tuanya gitu kan. Ya niatku mau ngucapin turut bela sungkawa lah gitu. Ya puji Tuhannya sih orang tuanya Dika ini pas aku datang mereka cukup welcome. Mereka terima aku dengan baik. Kami ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus ya aku beraniin diri buat tanya gitu penyebab kematiannya Dika tuh kenapa. Nah mamanya tuh cerita. Jadi pas itu selesai Isya ya kalau nggak salah, udah malam kok, itu sekitar 7:30 itu. Jadi kan ada customer kan, dia tuh punya mobil sedan yang rusak di bagian mesin gitu. Nah pas itu orang tuanya papanya Dika tuh lagi nggak ada di rumah. Jadi ya mungkin karena rasa tanggung jawab ya, karena si papanya itu sempet janjiin besok mobilnya jadi bisa diambil gitu. Nah ternyata kerjaannya belum selesai. Nah akhirnya ya karena merasa tanggung jawab, Dika yang coba perbaiki sendiri mobil itu di bengkelnya. Kalau misalnya kerusakan mesin bagian bawah tuh kan pakai dongkrak gitu kan. Cuman pas itu nggak tahu gimana, mungkin dongkraknya udah rusak atau apa gitu, tiba-tiba jatuh. Jadi dongkraknya tuh kayak patah gitu, terus mobil itu jatuh. Posisi Dika masih ada di bawah, langsung kegencet sama mobil itu. Nah mamanya denger kan dari dalam itu, karena kan bengkelnya kan nyatu sama rumah kan. Dia denger suara kenceng brak kayak gitu kan. Mamanya keluar, ya mamanya shock lihat mobil udah posisi ngegencet badan anaknya, terus darah udah kemana-mana, udah ngegenang di mana-mana gitu. Ya Dika langsung meninggal saat itu juga. Hai para warga Sukawedi, namaku Rahel. Sebenarnya cerita yang barusan kalian dengar ini bukan ceritaku, bukan pengalamanku, melainkan ini adalah cerita dari kenalanku yang dia tidak mau disebutkan namanya.
Tragis ya. Aku sendiri waktu denger cerita itu ngebayanginnya cukup ngeri sih. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih hati-hati. Pekerjaan apapun itu pasti ada resikonya. Bahkan resikonya bisa sampai merenggut nyawa. Seperti yang dialami oleh Dika. So, warga Sukawedi, dalam mengerjakan apapun, jangan lupa berdoa dulu, minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Oke? Segitu dulu cerita yang aku sampaikan. See you when I see you. Dadah. Podcast.ceritahoror@gmail.com